Di pedalaman Sulawesi yang indah, tersembunyi sebuah desa kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa itu seakan menjadi lukisan hidup, dikelilingi bukit-bukit hijau, sungai kecil yang jernih mengalir tenang, serta udara yang selalu segar, menyambut siapapun yang datang dengan kedamaian. Ke desa inilah, Arumi, seorang gadis cantik dan ramah, datang menjalankan tugas sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata, KKN. Kedatangannya disambut dengan kehangatan oleh warga desa, yang langsung jatuh hati pada sikap Arumi yang penuh semangat dan ketulusannya yang terpancar dari mata yang bening. Arumi memang istimewa. Tak hanya parasnya yang menawan, namun senyuman hangat dan sikap rendah hatinya membuat ia cepat diterima oleh masyarakat desa. Ia membantu anak-anak belajar membaca, menemani para ibu meracik tanaman obat, hingga ikut menanam padi di sawah-sawah yang hijau membentang. Hari-harinya di desa selalu dipenuhi canda tawa dan rasa kekeluargaan yang tulus. Namun, di balik senyum cerianya, Arumi juga menyimpan rasa penasaran yang besar terhadap hutan yang mengelilingi desa itu. Sebuah hutan tua yang menurut cerita warga menyimpan rahasia dan keajaiban yang belum pernah tersentuh oleh manusia luar. Dengan rasa ingin tahu yang terus tumbuh di hatinya, Arumi tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya ke dalam hutan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pada suatu sore yang teduh, Arumi bersama teman-temannya pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat langka yang tumbuh di dalam belantara. Mereka berjalan beriringan, bercanda ringan, menikmati udara segar dan suara alam yang menenangkan hati. Namun, tanpa disadari, rasa penasaran Arumi terhadap hutan membuat langkahnya semakin menjauh dari kelompok. Ia terus melangkah pelan, mengikuti keindahan bunga liar yang jarang dilihatnya sebelumnya. Ketika ia tersadar dan berhenti sejenak, suasana di sekitarnya sudah berubah. Tak ada lagi suara tawa teman-temannya. Hanya kesunyian dan suara alam yang asing di telinganya. Hutan yang tadinya indah mulai tampak asing dan menakutkan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti menutup cahaya matahari, membuat suasana menjadi lebih gelap dari biasanya. Arumi mulai gelisah. Ia mencoba memanggil teman-temannya, namun hanya gema suaranya sendiri yang terdengar memantul dari pohon-pohon besar. Ia terus berjalan mencari jalan pulang, tapi setiap langkah yang diambilnya justru membuat dirinya semakin tersesat jauh ke dalam hutan. Hari pun perlahan gelap. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Pertanda senja segera datang membawa malam. Jantung Arumi berdetak lebih cepat. Rasa takut mulai merayapi pikirannya. Ia mencoba tetap tenang, tetapi semakin malam mendekat, semakin sulit baginya untuk mengontrol perasaan itu. Dalam pikirannya terbayang wajah-wajah warga desa, keluarganya di rumah, serta segala cerita misterius tentang hutan yang pernah didengarnya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar dari balik semak-semak. Arumi tersentak, tubuhnya gemetar, matanya melebar penuh rasa takut. Apa yang akan muncul dari balik semak itu sama sekali di luar dugaan Arumi. Arumi menahan napasnya. Mata beningnya melebar penuh ketakutan. Perlahan-lahan, dari balik semak-semak yang tinggi, muncul sosok besar yang sama sekali tidak pernah dibayangkannya. Seekor ular raksasa, tubuhnya panjang. Sisiknya tampak berkilauan tertimpa cahaya rembulan yang samar-samar masuk melalui sela-sela dedaunan. Arumi berdiri terpaku. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah membeku oleh rasa takut yang sangat kuat. Dalam hati ia berdoa, berharap ini hanya mimpi buruk semata. Namun, ketika matanya bertemu pandang dengan mata sang ular yang tajam, ada sesuatu yang berbeda. Di balik tatapan tajam itu, ia merasakan kelembutan dan kedamaian yang tak pernah disangkanya sebelumnya. Sang ular perlahan-lahan mendekati Arumi. Anehnya, makhluk besar itu tampak tenang, seolah ingin mengatakan bahwa dirinya bukanlah ancaman. Rasa takut Arumi perlahan berubah menjadi penasaran dan kagum. Ia mengamati ular itu lebih seksama, sungguh indah, namun sekaligus menakjubkan. Dengan suara lirih, hampir berbisik, Arumi berkata, Aku tersesat. Bisakah kau membantuku menemukan jalan pulang?" Ajaibnya, ular itu tampak mengerti ucapan Arumi. Perlahan, ia memutar tubuh besarnya, seakan memberi isyarat kepada Arumi untuk mengikutinya. Tanpa ragu,
Arumi melangkah mengikuti ular besar itu. Anehnya, semakin jauh ia berjalan bersamanya, Arumi merasakan rasa takutnya menghilang. Sebaliknya, ia justru merasakan kehangatan dan perlindungan yang datang dari sosok yang sangat tidak biasa ini. Mereka berjalan menuju sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan. Sebuah gua yang tampak tua namun sangat nyaman. Arumi pun sadar, makhluk luar biasa ini ternyata bukan sekadar ular raksasa biasa, melainkan penjaga sejati dari hutan misterius ini. Ia merasakan bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan awal dari sebuah kisah persahabatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam gua yang tersembunyi jauh di jantung hutan, Arumi kini duduk dengan tenang. Di hadapannya, ular raksasa yang kini ia panggil dengan nama Nala, berbaring melingkar lembut. Arumi mulai menyadari bahwa pertemuan mereka bukan hanya kebetulan biasa, tetapi sebuah takdir indah yang mempertemukannya dengan sahabat baru yang luar biasa. Hari demi hari berlalu dengan cepat di tengah kedamaian itu. Mereka berkomunikasi dengan bahasa hati dan gerakan sederhana, yang anehnya selalu mampu mereka pahami satu sama lain. Nala menunjukkan kepada Arumi keindahan tersembunyi di dalam hutan, taman bunga liar, sumber air jernih, hingga rahasia tanaman obat yang selama ini tak pernah diketahui manusia. Semakin lama mereka bersama, semakin dekat pula persahabatan mereka terjalin. Arumi merasakan bahwa Nala bukan sekadar makhluk penjaga hutan biasa. Ia adalah sosok yang bijak, lembut, dan sangat memahami perasaan manusia. Arumi pun mulai merasakan hubungan emosional yang kuat, seperti menemukan sosok sahabat sekaligus pelindung yang selama ini ia rindukan dalam hidupnya. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang menerobos masuk ke dalam gua, Arumi bertanya pelan sambil menatap mata sahabatnya. "Nala, mengapa kau hidup sendiri di sini? Tidakkah kau merasa kesepian?" Mata Nala terlihat sendu mendengar pertanyaan itu. Ia menggerakkan tubuhnya perlahan, seolah menceritakan sebuah kisah menyakitkan. Saat itulah, Arumi menyadari bahwa Nala menyimpan luka lama. Ternyata selama ini banyak hewan di hutan yang menjadi korban perburuan liar oleh manusia yang datang dari luar. Arumi terdiam. Perasaan sedih sekaligus marah menyelimutinya. Ia menggenggam tangannya erat, menatap mata sahabat barunya dengan penuh tekad. "Aku janji, Nala, aku akan membantumu melindungi hutan ini. Kau tak akan sendiri lagi." Nala menatap Arumi dengan lembut, seolah mengerti dan percaya sepenuhnya kepada sahabat manusianya itu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, persahabatan mereka resmi menjadi sebuah janji suci. Janji untuk melindungi satu sama lain dan menjaga hutan ini bersama-sama. Sejak malam penuh janji itu, Arumi semakin memahami peran besar yang harus ia emban. Ia menyadari bahwa persahabatannya dengan Nala memiliki makna lebih dalam. Ini bukan lagi hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang seluruh kehidupan di hutan yang kini terancam. Hari-hari berikutnya, Nala mengajak Arumi berkeliling hutan, menunjukkan berbagai tempat yang dulu penuh kehidupan namun kini rusak akibat perburuan liar. Arumi terenyuh melihat jejak-jejak keserakahan manusia, perangkap-perangkap kejam, pohon-pohon tua yang tumbang, serta binatang-binatang malang yang kehilangan rumah dan keluarganya. Dengan hati yang sedih bercampur geram, Arumi mengusap lembut tubuh Nala sambil berkata lirih, "Ini tidak boleh terus terjadi. Nala, kita harus menghentikan ini." Nala menganggukkan kepala perlahan. Tatapan matanya penuh harapan sekaligus kesedihan. Dengan lembut, ia menyentuh tangan Arumi, seakan berkata bahwa ia mempercayakan semuanya pada sahabat manusianya ini. Seiring waktu, Arumi semakin menyadari bahwa dirinya harus kembali ke dunia manusia. Ia harus menjadi suara bagi Nala, menjadi jembatan antara manusia dan alam, demi melindungi hutan yang sangat dicintainya itu. Dengan penuh tekad, ia berkata pada Nala, "Nala, izinkan aku kembali ke desa. Aku akan bercerita tentang semuanya kepada orang-orang. Aku akan membuat mereka mengerti betapa pentingnya menjaga hutan ini." Meski berat, Nala paham bahwa Arumi harus pergi demi menyelamatkan tempat mereka tinggal. Ia kemudian memimpin Arumi perlahan-lahan menuju jalan kembali ke desa. Langkah-langkah kecil mereka diiringi dengan harapan besar. Arumi sadar, tugasnya kini adalah menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara,
menjadi penjaga bagi sahabat yang selama ini tak pernah bisa bicara dengan bahasa manusia. Perjalanan pulang Arumi kali ini bukan sekadar mencari jalan kembali ke desa, melainkan awal dari sebuah perjuangan baru, sebuah misi mulia untuk menjaga kehidupan yang ada di dalam hutan. Ketika akhirnya Arumi kembali ke desa, warga menyambutnya dengan penuh keheranan sekaligus rasa lega. Mereka sempat mengira Arumi telah hilang atau mungkin celaka di dalam hutan. Namun, kali ini, Arumi bukan lagi gadis yang sama seperti ketika pertama datang. Ia pulang membawa pesan penting yang akan mengubah hidup banyak orang. Dengan penuh semangat dan tekad, Arumi mengumpulkan warga desa, teman-teman KKN, serta para pemimpin desa di tengah balai desa. Di hadapan mereka, Arumi menceritakan pengalamannya tentang hutan, tentang perburuan liar yang terjadi, dan terutama tentang pertemuannya dengan Nala, sang ular raksasa yang kini telah menjadi sahabat terbaiknya. Mulanya, beberapa warga terlihat ragu, bahkan tak percaya bahwa ular raksasa seperti Nala bisa bersikap lembut pada manusia. Tetapi ketulusan dan tekad kuat yang terpancar dari mata Arumi membuat mereka perlahan mulai percaya. Arumi pun berkata dengan suara penuh harapan, "Kita bukan pemilik hutan ini. Kita hanyalah bagian kecil darinya. Nala dan hewan-hewan lainnya telah hidup di sana jauh sebelum kita datang. Jika kita tak menghentikan perburuan liar ini, maka hutan yang kita cintai ini akan musnah selamanya. Sekarang saatnya kita menjadi pelindung bagi mereka." Mendengar ucapan penuh ketulusan dari Arumi, perlahan hati warga desa terbuka. Mereka kini menyadari pentingnya melindungi alam tempat mereka bergantung selama ini. Bahkan, kepala desa maju dengan tegas berkata, "Kami mendukungmu, Arumi. Mulai hari ini, kami akan bersamamu menjaga hutan ini." Suara tepuk tangan dan dukungan mengisi ruangan, membangun semangat baru. Arumi tersenyum lega. Air matanya hampir jatuh karena bahagia. Ia berhasil. Langkah pertamanya untuk menjaga alam telah dimulai. Di balik kehangatan sambutan warga desa itu, Arumi melihat ke arah hutan di kejauhan. Dalam hati, ia berjanji kepada Nala bahwa dirinya akan menjaga persahabatan mereka dan takkan pernah berhenti melindungi rumah sahabat terbaiknya itu. Sejak Arumi menyuarakan tentang pentingnya menjaga hutan, suasana desa berubah drastis. Dengan penuh semangat, warga desa, mahasiswa KKN, dan bahkan petugas konservasi setempat mulai terjun langsung ke dalam hutan untuk melakukan patroli rutin. Mereka membongkar perangkap-perangkap liar, memasang papan-papan peringatan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam. Arumi berada di garis depan. Dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut, ia memimpin tim patroli menelusuri jejak-jejak pemburu liar, menggagalkan rencana mereka satu demi satu. Setiap malam, bersama warga, ia melakukan penjagaan bergantian agar hutan tetap aman dari ancaman. Tak jarang, Arumi kembali bertemu dengan Nala di sela-sela patrolinya. Persahabatan mereka semakin kuat, dan Nala pun semakin percaya pada manusia lain, walau ia tetap hati-hati. Kini, Nala menjadi simbol perlindungan hutan, dan keberadaannya bahkan dijadikan simbol kesadaran konservasi oleh masyarakat desa. Perlahan, perburuan liar pun mulai berhenti. Para pemburu sadar bahwa hutan itu kini dilindungi bukan hanya oleh petugas, tetapi oleh warga desa sendiri yang rela melakukan apapun demi kelestarian tempat tinggal mereka. Hari demi hari berlalu, hutan kembali menjadi hijau dan damai. Kicauan burung kembali memenuhi pepohonan, hewan-hewan mulai keluar dari persembunyiannya, dan sungai kecil di desa kembali jernih. Arumi kini menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya karena kecantikan atau keramahan hatinya, tetapi karena keberaniannya untuk melindungi alam yang mereka cintai. Meski program KKN telah usai, Arumi tetap rajin datang ke desa, menengok warga sekaligus sahabat terbesarnya, Nala. Persahabatan mereka semakin kuat, seolah menjadi simbol persatuan antara manusia dengan alam. Warga desa bahkan menyebut Arumi sebagai putri penjaga hutan, penghormatan atas dedikasi tulusnya selama ini. Setiap kali Arumi berjalan ke pinggir hutan, ia selalu tersenyum sambil menatap jauh ke dalam belantara. Ia tahu, di sana, sahabat setianya Nala masih menjaganya dari kejauhan. Hutan itu kini bukan lagi tempat yang asing atau menyeramkan,
melainkan rumah kedua yang ia cintai sepenuh hati. Dan begitulah kisah Arumi, seorang gadis cantik yang dulunya hanya seorang mahasiswa biasa, kini telah menjadi legenda hidup tentang persahabatan yang indah antara manusia dan alam. Sebuah kisah yang akan terus dikenang, sebagai pengingat bahwa sejatinya, manusia adalah penjaga alam, dan alam adalah sahabat terbaik manusia.